Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan materi kita, yaitu kekuatan pasar dan pasokan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devina Priyanti Arpani dan rekan saya. Saya Devin Regita Pradipta. Baik, materi pertama di bab saya akan membawakan, yaitu di bab 4 ini materinya yaitu memahami pasar dan persaingan, yang dimana istilah penawaran dan permintaan itu dapat mengacu pada perilaku individu dan berinteraksi di pasar-pasar yang kompetitif. Sebelum menyelami perilaku pembeli dan penjual tersebut, ini sangat penting untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pasar dan persaingan. Jadi, apa itu pasar? Pasar itu adalah sekelompok yang dimana ada pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Lalu pembeli secara kolektif menentukan permintaan produk, sementara penjual menentukan penawaran produk atau jasa. Pasar dapat bervariasi dalam tingkat organisasi, yaitu pasar terorganisir yang dimana pembeli dan penjual tersebut bertemu pada waktu dan tempat tertentu dengan juru lelang yang memfasilitasi penentuan harga dan penjualan, seperti pasar komoditas pertanian. Lalu ada juga pasar terorganisir, yang dimana pembeli dan penjual tersebar penawaran produk penawaran produk ini dapat bervariasi tanpa juru lelang terpusat. Contohnya adalah pasar es krim yang dimana konsumen dan produsen saling terkait meskipun tidak terorganisir secara formal. Lalu ada juga persaingan. Yang dimaksud adalah sebagian besar pasar seperti pasar es krim sangat kompetitif. Ini berarti ada banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Harga dan kuantitas ditentukan oleh interaksi kolektif serta peserta pasar. Nah, di pasar kompetitif ini, yaitu pasar yang memiliki banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing memiliki pengaruh yang dapat diabaikan terhadap harga pasar. Lalu di bab ini juga kita dapat mengasumsikan bahwa pasar persaingan sempurna ini memiliki dua karakteristik utama, yaitu barang yang ditawarkan identik dan jumlah pembeli dan penjual sangat banyak, sehingga tidak ada dapat mempengaruhi harga pasar. Lalu dalam pembeli dan penjual ini tuh juga dapat dalam pasar persaingan ini disebut persaingan sempurna karena disebut penerimaan harga. Lalu ada memahami permintaan yang dimana mengacu pada perilaku pembeli di pasar. Jumlah yang diminta adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dibeli oleh pembeli. Lalu penentuan utama jumlah yang diminta adalah harga barang itu sendiri. Menurut hukum permintaan, jika faktor-faktor lain itu dianggap sama, jadi ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang diminta akan turun dan sebegitu juga sebaliknya jika eee, sebaliknya. Lalu ini adalah hubungan yang sangat umum di sebagian besar pasar. Lalu ada juga sebuah eskudul permintaan yang dimana tabel tersebut menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang diminta. Lalu ketika data ini diplot, kita mendapatkan kurva permintaan yang selalu miring ke bawah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dipta. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Jadi, saya akan membawakan materi tentang permintaan pasar versus permintaan individu. Jadi, untuk menganalisa pasar itu, kita harus memahami dulu permintaan pasar, yang artinya jumlah dari semua permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa. Kurva permintaan diperoleh dengan menjumlahkan kurva permintaan individu secara horizontal. Kurva permintaan pasar itu menunjukkan bagaimana jumlah total yang diminta suatu barang berubah seiring dengan perubahan harganya
dengan asumsi semua faktor lain yang mempengaruhi keinginan dari konsumen untuk membeli dengan tetap. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah pergeseran dari kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan itu tidak selalu stabil. Jika ada perubahan dan jumlah yang diminta pada di harga tertentu, kurva permintaan biasanya akan bergeser. Nah, kalau bergeser ke kanan, itu artinya peningkatan permintaan. Sementara kalau ke kiri, artinya penurunan dari permintaan. Ada juga variabel yang penting yang bisa menggeser kurva permintaan, yaitu pendapatan. Seperti barang normal, permintaan meningkat dengan pendapatan. Untuk barang inferior, permintaan menurun dengan pendapatan. Lalu yang kedua ada harga barang yang terkait. Maksudnya kayak barang pengganti. Contohnya kayak es krim yang jadi yogurt beku. Juga memiliki hubungan positif dengan komplementer kayak es krim dan saus coklat. Itu punya hubungan negatif. Yang ketiga itu ada selera. Yang keempat ekspektasi. Yang kelima ada jumlah pembeli. Lalu selanjutnya adalah memahami penawaran. Jadi penawaran itu mengacu pada perilaku penjual di dalam pasar. Nah, jumlah yang ditawarkan ini adalah jumlah barang yang bersedia dan mampu dijual oleh penjual. Harga memainkan peran sentral di dalam menentukan jumlah harga yang ditawarkan. Nah, kalau menurut hukum penawaran, faktor-faktor lain itu dianggap sama. Ketika harga suatu barang naik, jumlah yang ditawarkan akan naik. Juga sebaliknya, ini itu karena harga lebih tinggi membuat penjualan bisa lebih menguntungkan. Dalam schedule penawaran itu, tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang ditawarkan. Ketika harga ini diplot, kita bisa mendapatkan kurva penawaran yang selalu miring ke atas. Selanjutnya adalah penawaran pasar versus penawaran individu. Nah, ini tuh sama kayak permintaan. Jadi penawaran pasar ini ialah jumlah dari semua penawaran individu dari semua penjual. Kurva penawaran pasar diperoleh dengan menjumlahkan kurva penawaran individu secara horizontal. Kurva penawaran pasar itu nunjukin bagaimana jumlah total yang ditawarkan suatu barang berubah seiring dengan perubahan harganya. Dengan asumsi semua faktor lain yang mempengaruhi keputusan produsen itu, berapa banyak barang yang akan dijual tetap konstan. Variabel yang bisa menggeser kurva penawaran itu ada harga input, teknologi, ekspektasi, juga jumlah dari penjual. Keseimbangan penawaran dan permintaan. Jadi ketika kurva penawaran dan permintaan ini digabungkan, titik potongnya itu disebut dengan keseimbangan pasar. Nah, di sini harga keseimbangan juga kuantitas keseimbangan itu tercapai, yaitu di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Nah, di titik ini, semua pembeli dan penjual itu merasa puas, tidak ada tekanan ke atas atau ke bawah di dalam harga itu sendiri. Nah, ini merupakan prinsip hukum penawaran dan permintaan. Harga suatu barang menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta. Perubahan pada kurva penawaran atau permintaan akan menggeser keseimbangan dan bisa menghasilkan harga dan kuantitas baru. Analisis ini melibatkan 3 langkah, mengidentifikasi kurva yang bergeser, menentukan arah pergeseran, juga membandingkan keseimbangan lama dengan yang baru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dipta atas pemaparan materinya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.